Anda kembali menyaksikan Zona Cuan bersama saya Rian Antono, dan pemirsa, ini menarik sekali karena Zona Cuan kali ini kita akan membahas mengenai industri kecantikan dan bagaimana sebetulnya industri kecantikan ini bisa membuat Indonesia berpotensi menjadi sebuah negara dengan wisata medis. Dan telah bergabung bersama kami Dr. Ayu Widianingrum selaku dermatologis and founder Widya Aesthetic Clinic. Selamat sore, Dr. Sore, Ayu. Mas. Masya Allah ya. Sebetulnya saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat atas penghargaan. Di sini kita bisa lihat ya, ada piala yang Dr. Ayu dapatkan khususnya untuk Kartini Regenerative Beauty and Health Impact Award. Jadi sebetulnya penghargaan ini maknanya seperti apa sih untuk Anda dalam perjalanan medis dan juga kecantikannya? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Nusantara TV yang telah memberikan saya apresiasi, di mana di sini temanya adalah regeneratif ya. Bahwa pada dasarnya seorang wanita itu akan memiliki wajah cantik, tetapi wajah cantik saja itu menurut saya tidak cukup, Mas. Seorang wanita, seorang ibu, seorang Kartini itu dia harus sehat. Nah, cantik dan sehat itu harus kolaborasi yang tepat. Nah, itu kenapa sekarang kita berpikir bahwa semua treatment, entah itu skin booster, botox, filler, thread lip, ataupun regeneratif sel, itu semuanya wajib aman untuk pasien-pasien autoimun ya. Kemudian pasien-pasien diabetes mellitus, pasien lupus, dan pasien-pasien post chemotherapy cancer. Ya, kita tahu bahwa para wanita Indonesia itu sekarang memiliki kasus penyakit-penyakit degeneratif yang cukup tinggi, dan saya berharap dengan adanya terapi regeneratif sel dan blood stem cell terapi ataupun umbilical cord terapi itu bisa menjadikan suatu kesembuhan atau tingkat kehidupan atau tingkat bagi mereka untuk panjang umur. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa apresiasi ini tentu saja membuat saya terus berusaha tidak berdiam diri, bahwa saya harus meningkatkan intelektual saya, meningkatkan keilmuan saya untuk bisa bermanfaat untuk para wanita di luar sana. Sebuah perspektif yang sangat menarik dan juga merepresentasikan beauty with a purpose ya. Yes. Dan ini memang bukan penghargaan yang tak main-main, karena dalam perjalanan Anda sendiri, Dr. Ayu, saya dengar Anda telah mendapatkan berbagai rekor muri. Mungkin bisa digambarkan, diceritakan? Jadi ada 5 rekor muri ya, yang 2 yaitu bersifat sosial, yang 3 yaitu di mana saya mendapatkan waktu itu dokter pemilik estetik atau klinik yang mempunyai 249 penghargaan ya, terbanyak. Dan berikutnya adalah pasien pengobatan gratis pasien dengan regeneratif sel, yaitu sebanyak 200 pasien waktu itu, dan pemberian filler dagu tercepat. Jadi dalam waktu 4 jam itu saya harus menyelesaikan 150 pasien. Dan untuk sosialnya kita waktu itu berkolaborasi dengan anak soleh dan solehah ya, yaitu 3.500 sampai 4.000 anak yang mendapatkan sarung gratis dan selimut gratis ya. Jadi pada dasarnya adalah apa yang diapresiasikan menurut saya akhirnya nanti memberikan suatu rekam jejak yang manis pada saat sebenarnya saya tidak pengen seperti apa ya, maksud saya itu dedikasi saya yang selama ini itu diapresiasi dan itu akan terekam di jejak digital, dan pada saat saya wafat itu bisa dilihat anak saya. Luar biasa. Jadi ini menunjukkan memang sebetulnya penghargaan diberikan oleh Nusantara TV ini pun juga melakukan background checking yang luar biasa dan memang tepat dan well deserved ya, Dr. Ayu, mendapatkan penghargaan ini. Lalu ini kan merupakan rangkaian acara dari Kartini Leader Fest 2026 yang artinya Anda merupakan Kartini masa kini. Mungkin pandangan Anda sebagai Kartini masa kini melihat industri kecantikan saat ini seperti apa? Karena kan banyak orang menilai bahwa industri kecantikan merupakan ya udah sektor yang dikesampingkan saja. Namun kan pada akhirnya kan baik perempuan ataupun industri kecantikan menjadi salah satu penyokong juga untuk ekonomi negara. Benar-benar sekali. Tetapi di sini poin penting adalah kita tidak bisa hanya fokus pada kecantikan, maaf anak muda saja, tetapi banyak kasus-kasus yang memang di luar itu. Misalnya melasma ternyata terjadi pada orang-orang yang post kemoterapi. Nah, kadang kita tidak berpikir kenapa kok industri kecantikan tidak mencakup semua orang, semua sistem. Artinya baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Ya, ada beberapa kasus juga pada pasien saya itu melasma terjadi karena penggunaan
sepsi ya. Kemudian penggunaan insulin jangka panjang yang menyebabkan akhirnya konturingnya, kemudian anti agingnya itu perlu kita perbaiki. Nah, menurut saya kita sekarang estetik ini tidak hanya fokus pada bagaimana kita hanya bisa membotok, memfiller, kemudian laser, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan kesafetian ya. Jadi apa yang kita gunakan, apa yang kita berikan itu harus safety untuk semua pasien, karena kita tahu semenjak COVID itu banyak kasus autoimun, tidak hanya pada orang dewasa tetapi pada remaja dan juga lansia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, bahwa menurut saya estetik ini, dermatologi estetik tidak hanya fokus pada bagaimana kita memperbaikin saja dengan menggunakan skin booster, laser, tetapi kita harus juga memikirkan set efek yang akan terjadi, sehingga semua sistem atau semua tindakan estetik medis yang kita gunakan itu aman untuk semua orang. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya pertanyaan selanjutnya sudah terjawab beberapa poin di jawaban-jawaban Anda sebelumnya. Mungkin Anda bisa ceritakan juga experience atau perjalanan dari Widya Estetik Klinik sendiri seperti apa, dan apa yang melatar belakangi ketika fokus industri kecantikan Anda ke regeneratif sel punca, lalu juga berbagai hal yang saat ini Anda tekuni. Awalnya, kenapa saya itu berpikir bahwa apa yang dulu saya sama seperti dokter yang lain, tidak berbeda. Saya menggunakan produk yang ada di pasaran, sama dengan dokter-dokter yang lain. Pada saat 2021, saya itu terkena leukemia. Leukemia. Ya. Nah, terkena leukemia, dan di situ saya diharuskan untuk menopause dini. Ya, rahim saya diangkat, saya tidak mempunyai sel telur. Belajar dari pengalaman saya, ternyata estetik ini tidak bisa saya hanya menggunakan botok filler saja untuk memanipulasi ini semua. Bagaimana saya bisa meregenerasi jaringan sistem saya, jaringan sel saya, sehingga saya terjadi skin quality saya yang bagus. Nah, waktu saya konferensi internasional di Eropa, itu saya bertemu dengan salah satu company, yaitu Harvard University, dan mereka menjual mesin. Mesinnya adalah mesin autologous blood stem cell dan bone marrow stem cell. Jadi dia dari tubuh pasien sendiri kembali ke tubuh pasien sendiri. Saya tertarik, ya. Meskipun leukemia saya masih grade 1, tetapi kenapa tidak saya mencoba untuk sembuh seperti itu. Saya tidak mau tergantung dengan obat-obat kemoterapi, ya, karena pada saat kita tahu bahwa obat-obat kemoterapi itu juga berdampak tidak baik pada sistem kesehatan kita. Dan sel baik lainnya. Ya. Jadi saya waktu itu tertarik, saya membeli alat itu terus terang, kemudian saya berbicara pada company itu bahwa di Indonesia itu sangat ketat untuk registrasinya, AKL-nya. Jadi saya berdiskusi bagaimana alat ini bisa masuk Indonesia dan ada izin dari Kemenkesnya, dan mereka berusaha untuk melakukan itu dan itu tembus. Jadi alat yang kita gunakan sudah ada izin AKL-nya, dan pada saat itu saya setahun 2 kali mas terapi, setahun 2 kali. Kemudian saya cek lagi sumsum tulang saya apakah sel blastnya membaik, iya, dan itu adalah normal, ya. Jadi sekarang saya totalnya sudah menggunakan 4 sampai 5 kali stem cell, yaitu autologous stem cell, dan bagusnya adalah skin quality saya makin membaik itu. Kemudian saya udah jarang botok, ya. Jadi blood stem cell itu bagusnya adalah selain kita infuskan, ada namanya regeneratif atau growth factor dari bagian blood stem cell itu yang kita bisa suntikkan ke muka, ke leher, ke vagina, ke penis, ataupun ke area sendi untuk pasien-pasien osteoartritis seperti itu. Jadi satu alat itu bisa mengcover semuanya. Nah itu. Dan beberapa kasus pasien saya dia dibawa ayahnya ya ke klinik dengan keluhan, "Dok, anak saya TBC." Ya. Tetapi paru-parunya saya lihat normal. Kemudian hasil labnya memang mengindikasikan ada infeksi kronis di situ karena laju endap darahnya meningkat. Saya minta izin kepada bapaknya, "Pak, kita coba untuk terapi blood stem cell dulu sekali, kemudian jika tidak ada perubahan dari laboratoriumnya, saya akan rujuk kembali ke dokter anak." Ya. Dan ini di luar ekspektasi saya, dan laju endap darahnya normal. Luar biasa. Dan sekarang kita mengembangkan untuk pasien-pasien yang stroke sama pasien-pasien jantung, dan saat ini kita juga berkolaborasi dengan Regenik, ya, yaitu Kalbe Pharma, untuk saya mengambil exosome skeletomnya dijadikan suatu modifikasi medis untuk anak-anak autis dan speech delay.
Jadi memangnya perjalanan karir Anda sendiri berkaca dari pengalaman tadi disebutkan leukemia dan sampai saat ini pun juga memberikan berbagai manfaat. Namun kalau kita melihat track record sendiri, saya melihat di sini kan Widya Estetik Klinik juga menangani kasus seperti autoimun, diabetes, tadi disebutkan juga stroke, lalu juga ada Parkinson. Mungkin bisa dijelaskan penyakit-penyakit kronis apalagi, dan sebetulnya berkaca dari yang sudah pernah Anda jalani, seberapa efektif dan juga seberapa besar potensi dari stem cell ini sendiri terhadap penyakit kronis tersebut? Jadi memang ini efektif ya Mas. Kita melihat tuh dari satu gejalanya yang berkurang signifikan. Yang kedua adalah hasil laboratoriumnya yang menunjukkan progres perbaikan dari sistem sel-selnya ya. Untuk pasien-pasien misalnya autoimun atau OA ya. OA itu adalah nyeri pada lutut yang dialami oleh lansia atau orang-orang 40 tahun ke atas. Nah, itu kita menggunakan tidak stem cell tapi regeneratif. Jadi regeneratif itu adalah bagian dari stem cell tapi dia yang kandungan stem cellnya rendah. Nah, itu. Jadi pada saat itu kita suntikkan ke sendinya, itu hasilnya pasiennya itu yang awalnya nyeri sendi sebulan kambuh, ini 3 bulan. Pada saat pasiennya rutin, akhirnya 6 bulan dia. Akhirnya sekarang setahun sekali. Nah, yang seperti ini menurut saya akhirnya perempuan itu jadi berdaya, produktif lagi meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Nah, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun seorang perempuan pada saat usianya sudah bertambah, saat dia produktif, saat dia bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, dia akan tetap dibutuhkan oleh anak-anak dan cucu-cucunya, seperti itu. Dan saya berharap juga di mana regeneratif dan stem cell ini juga menjadi suatu terapi terobosan terbaru untuk pencegahan demensia atau kepikunan, yang sehingga para wanita-wanita Indonesia yang luar biasa ini juga bisa tetap aktif di pekerjaannya atau di sosialnya tanpa merepotkan orang lain. Karena memang kasus-kasus degeneratif pada usia-usia perempuan ya Mas ya, terutama ya, pada saat dia sudah pramenopause itu banyak sekali terjadi penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya OA, kemudian diabetes mellitus, kemudian belum lagi nanti dia pada saat menopause akan lagi terjadi misalnya nyeri tulang seperti itu, kemudian melasma ya, anti agingnya, sagging face segala macam. Nah, ini yang membuat saya terdorong bahwa jika wanita, kenapa kok wanita? Karena menurut saya wanita itu adalah poin penting dalam suatu keluarga ya. Tanpa adanya sosok istri, tanpa sosok ibu ya, kita tidak akan jadi apa-apa. Itu wanita ya. Dan wanita kenapa perlu adanya kerja keras untuk selnya, supaya ya karena memang pekerjaan mereka adalah melindungi. Saat dia bisa sehat, saat bisa dia melindungi untuk dirinya, dia akan melindungi keluarganya lebih optimal. Saya setuju sekali dengan pernyataan dari Dr. Ayu terkait dengan perempuan, karena saya juga punya ibu sebetulnya, dan bagaimana saya berpikir ketika saya sudah dewasa dan ibu saya juga semakin dewasa juga, bagaimana cara agar bisa lebih sehat bagi ibu saya, dan mungkin menjadi salah satu jawaban untuk para pemirsa bagi ibu kalian, dan masih banyak yang akan kita bahas, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Dr. Ayu, pemirsa Zona Cuan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Cuan bersama saya Rian Antono, dan masih bersama kami Dr. Ayu Widyaningrum selaku dermatologist and founder Widya Estetik Klinik. Dr. Ayu, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ini sebetulnya ketika ada suatu hal yang baru, tentunya munculkan pertanyaan bagi masyarakat publik soal keamanan, karena kan banyak yang tidak paham atau tidak begitu familiar dengan stem cell sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sertifikasinya di Indonesia seperti apa? Jadi yang kita pakai adalah autologous stem cell. Autologous stem cell ini adalah modifikasi di mana kita menggunakan atau mengekstrak stem cell yang ada dari tubuh kita sendiri, jadi tanpa pendonor, Mas. Jadi autologous stem cell itu sebenarnya kita bisa dapatkan dari beberapa, yaitu dari darah, kemudian dari sumsum tulang ya, dan dari lemak pasien. Tapi kalau untuk darah dan sumsum tulang biasanya dikerjakan di rumah sakit besar atau rumah sakit utama karena dia harus dibius ya. Tetapi kalau dari darah biasanya kita ambil dari arteri ya, karena stem cell terbanyak adalah dia dari arteri bukan dari vena. Nah itu. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana sertifikasi atau misalnya
alatnya ini, apakah sudah ada izin AKL-nya atau tidak, itu yang kedua. Berikutnya adalah dari kitnya. Jadi kita menjelaskan ke pasien kenapa kok Freshly sih dok, kenapa kok mahal? Iya bu, yang mahal adalah kitnya. Jadi di stem cell itu kitnya itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi dia sekali pakai buang. Nah itu yang bikin mahal stem cell ya. Berikutnya adalah pengalaman dokternya, artinya dari bagaimana dokternya ini sudah terlatih atau tidak, ya sudah diberikan suatu sertifikasi untuk melakukan regeneratif cell atau stem cell sendiri sudah atau tidak. Nah dan sertifikasi saya itu ada dua, yaitu satu dari Korea Selatan, yang kedua adalah dari Europe. Nah itu dia. Berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa ini bagus kalau kamu sendiri tidak menggunakan. Nah itu. Jadi semua apa yang ada di Widya Estetik itu harus saya gunakan dulu. Even itu skin boosternya. Jadi ada beberapa booster yang saya ciptakan ya Mas ya, itu untuk penanganan melasma, yaitu namanya Luxury Booster. Kenapa kok dari melasma? Karena saya tidak lagi menggunakan mohon maaf HA ataupun mohon maaf DNA salmon ataupun kolagen simulator pada orang-orang tertentu ya. Karena apa yang saya sebutkan tadi untuk kolagen simulator, HA dan DNA salmon itu tidak aman untuk mereka yang kencing manis tidak terkontrol. Ya, di sini saya menciptakan orang kencing manis tidak terkontrol, orang yang menggunakan insulin atau orang post kemoterapi atau orang lupus itu biasanya mempunyai melasma yang sangat banyak. Nah, waktu itu saya diskusi dengan salah satu dokter penyakit dalam. Dok, habis kemoterapi itu biasanya antioksidan yang bisa dimasukkan di infus itu apa aja? Vitamin ini, kemudian obat ini sama ada beberapa komposisi obat. Saya cari nama obat tadi untuk melasma, jurnalnya. Saya cari dulu Mas. Oh ternyata bisa, A, B, C bisa. Ya, kita encer, dosisnya paling kecil gimana dari tadi infus kita bisa subsisi intradermal seperti itu. Jadi kita encer dulu ya. Kemudian saya coba di diri saya, nyeri ini kata saya ya. Jadi pada saat nyeri saya modifikasi lagi, saya tambahi anestesi lagi. Kemudian saya lihat pada saat saya menyuntikkan itu saya dan ada dua, yaitu orang yang bisa saya lihat setiap hari, yaitu mbak saya dan mbok saya ya, jadi baby sister yang di rumah ya. Jadi saya suntikkan, saya lihat itu papulnya atau bentol-bentolnya berapa jam, itu wajib. Jadi kalau orang-orang kencing manis, papul atau bentol wajib hilang 1 jam. Nggak boleh lebih Mas. Jadi nggak bisa misalnya papulnya hilang seminggu, nggak bisa. Kenapa? Itu akan jadi abses atau nanah. Terus yang kedua efektivitasnya. Kita lihat selama 1 minggu scoring dari melasmanya itu bagaimana, membaik atau tidak. Nah itu. Nah pada saat dengan yang kayak seperti ini, artinya uji trial yang kita lakukan dan bagaimana kita berdasarkan jurnal yang sudah ada, nah inilah terbentuk suatu inovasi terbaru yang bisa untuk orang lain, orang banyak seperti itu. Jadi memang tidak mudah, apalagi kalau untuk stem cell ini kita menjelaskan bahwa satu harganya. Terkadang seseorang itu dia akan sadar bahwa kehidupan itu penting. Ya kalau bisa dibeli, itu kalau mereka sudah sakit. Mereka tidak sadar pada saat ini kalian tuh butuhnya mencegah dibandingkan mengobati. Nah itu. Dan stem cell ini ternyata kita mengkaji lagi, mohon maaf yang lagi viral. Mungkin kalian pernah melihat yaitu film Kuyang. Ya. Kenapa Kuyang kok suka mengisap darah dari tembuni bayi? Karena tembuni bayi adalah suatu produk stem cell terbanyak dan terbaik. Oke, make sense ya. Jadi. Dari legenda itu ya, ternyata legenda itu kenapa kok mohon maaf secara kita kalau di Kalimantan kan nyebutnya kok Kuyang itu nggak mati-mati ya. Ternyata dia mengisap stem cell di mana regenerasi jaringannya banyak, secara medis kita sangkutkan demikian. Nah itu. Tetapi kalau untuk donor kayak misalnya dari umbilical cord bayi itu harus dicek beberapa marker, yaitu marker tumor segala macam, karena ini dari orang lain. Tetapi kalau dari autologous itu lebih aman. Bahkan untuk anak-anak kayak misalnya thalassemia, ya mieloblastoma sama leukemia, karena dari tubuh pasien sendiri kembali ke tubuh pasien sendiri. Baik, Dokter Ayu, ini menarik sekali, tapi mungkin penegasan juga, karena tadi kan kita ngomongin soal bagaimana ini berfungsi untuk perempuan, mencegah menopause dini. Yeah. Tapi apakah secara implementasi di lapangan pasarnya ini hanya perempuan saja? No. Karena ingat ini kan bukan kecantikan semata, tapi juga kesehatan dan
Ya, pasar saya adalah semua orang ya, bapak, ibu-ibu ya. Tetapi pada laki-laki biasanya di sini dia digunakan untuk terapi-terapi mereka yang kena diabetes mellitus, kebanyakan itu ya. Kemudian kenapa kok mereka selain memperbaiki HbA1c-nya, jadi hasil laboratorium menunjukkan HbA1c-nya mengalami perbaikan. Nah, berikutnya yang terjadi pada bapak-bapak itu efek dari androposnya itu berkurang. Jadi mohon maaf, dia lebih berstamina, kemudian gairah seksualnya muncul lagi, kemudian ereksinya membaik. Nah, itu pada bapak-bapak. Kenapa sekarang disukai pada laki-laki? Karena memang berdampak pada tidak hanya satu sistem organ, tetapi semua organnya. Nah, itu. Jadi tadi pasarnya sudah spesifik ya, jadi para laki-laki bisa menggunakan untuk terapi stem cell sendiri. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya ini kan mengingat segmen khusus kita adalah zona cuan. Mungkin kita akan bertanya soal cuannya. Maksudnya cuan itu lebih ke bagaimana sih, lebih ke pasarnya. Sebetulnya bagaimana menurut Anda industri dengan terapi stem cell ini di masa saat ini? Karena kan daya beli melemah. Apakah ini juga menarik perhatian atau bisa mendapatkan keuntungan dan margin dengan kondisi saat ini? Kalau keuntungan enggak ya Mas, terus terang, karena dolar kan naik ya gitu. Kalau keuntungan sebenarnya tidak. Nah, dulu mungkin untung karena dolar masih belum naik. Kenapa kok sekarang tidak untung? Ya tujuan saya adalah ini udah mahal dari awal. Kalau misalnya saya tingkatkan lagi, takutnya nanti nggak ada yang mau untuk sadar bahwa sehat itu penting. Nah itu. Jadi sekarang saya tidak lagi berpikir apakah ini menguntungkan atau tidak, tapi bagaimana ini bisa membantu orang banyak. Oke, jadi memang sama seperti sejumlah industri lainnya. Ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Anda, Dr. Ayu. Mungkin tidak bisa menaikkan harga, namun untuk sementara karena kan eskalasi Timur Tengah, lalu juga rupiah lagi mahal terhadap dolar Amerika Serikat, nyentuh 17.500 kan ya. Lalu sekarang kalau ngelihat potensi, ini kan industri kecantikan yang dielaborasi dengan medis, apakah ini bisa membuat Indonesia bisa jadi wisata medis? Karena kan sebetulnya saat ini banyak negara yang pergi ke Singapura, ke negara lain untuk melakukan terapi yang sama gitu. Ini akan bisa jadi wisata medis. Kenapa? Karena di Indonesia lebih murah sebenarnya kalau dibandingkan di Korea Selatan. Really? Pernah langsung merasakan experience yang sama mungkin? Kan aku pernah dengan alat yang sama. Kita pernah mengunjungi lah ya salah satu klinik atau rumah sakit di Korea Selatan. Terus saya tanya, kalau di Korea Selatan harganya berapa Pak? Oh, kalau di Korea Selatan pokoknya mengharuskan dia itu 4 kit. Jadi 4 kit itu harus diharuskan. Jadi kan totalnya sekitar 200 juta. Nah, di Indonesia, terutama di saya tidak bisa mengharuskan pasien seperti itu, Bu. Jadi kita biasanya ke pasien itu melihat dari derajat tingkat keparahan penyakit. Jadi kalau misalnya dia hanya untuk anti aging, ya udahlah 1 kit aja cukup gitu kan ya. Itu udah bagus gitu. Yang penting rutin. Misalnya ada rezekinya ya setahun 2 kali ya. Kecuali pasiennya ini ada penyakit stroke atau penyakit yang berat, itu disarankan untuk 2 bulan sekali. Tetapi di sini saya selalu bilang, Bapak nanti kalau ada rezeki, saya selalu bilang kayak gitu. Saya tidak bisa bilang, Pak nanti kontrol ya, no, tidak. Karena kita sebagai seorang dokter itu mempunyai kewajiban dan tidak boleh memaksa. Menurut saya dari dulu prinsip saya seperti itu. Jadi saya tidak melarang pasien saya untuk melakukan second opinion, misalnya ke klinik lain atau ke dokter lain untuk konsul, tidak apa-apa. Itu adalah hak mereka. Nah, pada saat dia datang ke saya, hak saya adalah mengobati dia, memberikan suatu pelayanan yang optimal. Nah, dari dulu Widya Estetik mempunyai prinsip demikian, sehingga menurut saya para wanita ya, tidak hanya stem cell yang saya bicarakan, kita tahu bahwa wanita ini terkadang terkena FOMO ya Mas ya. Jadi dia ada klinik A, B, C yang langsung glowing, nanti ada efek samping, dia akan kembali ke saya. Saya marah? Tidak, tentu saja. Jadi bagaimana marketing kita melayani pasien, menjaga kualitas dan bisa menyembuhkan, dia akan berbicara dengan temannya. Kemarin aku sembuh loh ke dokter Widya, kemarin aku sembuh. Akhirnya marketnya akan terus bergulir seperti itu. Tadi Anda mengatakan soal wanita, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya. Kita kembali soal penghargaan ini. Penghargaan untuk Anda, Dr. Ayu, sebagai seorang perempuan. Bagaimana pesan Anda sebagai orang yang sudah familiar di bidangnya, meyakinkan bagi masyarakat, khususnya perempuan, agar bisa mengambil peran di posisi yang strategis di Indonesia, khususnya mungkin di bidang kesehatan. Pesan-pesannya seperti apa? Sebenarnya pesan saya adalah kita perempuan ini serba salah ya. Kita memang mempunyai sayap yang lebar. Sayap kita itu perempuan terkadang untuk mimpi-mimpi kita memang bisa terbang tinggi untuk meraih mimpi kita. Tapi ingat, kita sebagai seorang perempuan, tugas kita adalah melindungi keluarga kita. Itu adalah poin penting. Terbanglah yang tinggi untuk meraih mimpimu, tapi jangan lupa untuk kembali karena ada keluarga yang membutuhkanmu. Luar biasa pemirsa. Dan di penghujung acara sekali lagi saya ucapkan
Selamat telah mendapatkan penghargaan. Ya. Terima kasih Mas, berat banget tuh ya, ya dari Nusantara TV. Dan terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Zona Cuan, Dr. Ayu. Dan pemirsa, demikian segmen khusus kami Zona Cuan. Kita kembali ke Nusantara Business Hour.